Siapa sangka, di tengah acara buka bersama di pengajian Gus Ikdam, ada sosok misterius yang ternyata bukan manusia biasa. Dan ternyata dia adalah Nyi Roro Kidul yang menyamar. Apa tujuan sebenarnya dari kedatangannya di pengajian Gus Ikdam? Dan bagaimana reaksi Gus Ikdam setelah mengetahui kebenarannya? Simak kisahnya sampai akhir. Langit malam terlihat cerah, bulan purnama bersinar terang, menerangi pekarangan pondok pesantren tempat pengajian berlangsung. Ratusan santri duduk bersila di bawah tenda besar, mengenakan pakaian putih, wajah mereka berseri-seri menanti tausiah dari Gus Ikdam. Cahaya lampu-lampu gantung menambah suasana hangat di antara para jemaah. Malam itu, suasana di pengajian Gus Ikdam terasa begitu damai. Udara sejuk mengalir perlahan, membawa ketenangan bagi siapa saja yang hadir. Para santri, baik laki-laki maupun perempuan, duduk dengan rapi, menunggu ilmu yang akan disampaikan. Suasana penuh dengan cahaya keimanan. Gus Ikdam yang duduk di kursi sederhana di atas panggung kecil, dengan mikrofon di depannya. Wajahnya bersinar penuh keteduhan. Tangannya sesekali membolak-balik kitab di pangkuannya. Gus Ikdam dengan suara khasnya. Bismillahirrohmanirrohim, malam ini, kita berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tidak ada yang aneh malam itu. Semua berjalan sebagaimana biasanya. Zikir, doa, dan lantunan ayat-ayat suci mengalun indah, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Namun, tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Dari kejauhan, di antara bayang-bayang pepohonan, terlihat seorang gadis berkerudung hijau perlahan melangkah masuk ke area pengajian. Gerakannya anggun, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti angin yang ikut menari bersamanya. Dan saat itulah, dia datang. Para santri yang duduk di sekitar pintu masuk mulai saling berpandangan, seolah merasakan kehadiran yang asing. Siapa itu? Santriwati baru? Tanya seorang santri. Kayaknya. Tapi kok aku nggak pernah lihat dia sebelumnya? Gadis itu terus melangkah, tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Matanya lurus ke depan, langsung menuju barisan depan. Aroma melati tiba-tiba tercium di udara, samar tapi menusuk, membuat beberapa santri mulai gelisah. Saat gadis itu melewati beberapa santri, ada yang mulai merasakan hawa dingin. Bulan yang tadi bersinar terang, kini terasa sedikit redup. Angin berhembus pelan, menyentuh wajah mereka dengan cara yang tak biasa. Seorang santri yang tanpa sadar merapatkan sarungnya, seolah tiba-tiba merasa kedinginan. Kenapa rasanya dingin? Ya? Padahal tadi tidak. Santriwati misterius itu akhirnya sampai di barisan depan. Dengan anggun, dia duduk di antara santriwati lain, tapi tanpa berbicara sepatah kata pun. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah Gus Ikdam yang sedang berceramah. Suasana pengajian yang masih berlangsung. Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya, tapi ada sesuatu yang berubah. Seakan-akan udara di sekitar menjadi lebih berat, lebih sunyi. Meskipun tak ada yang mengenalnya, tak ada yang berani bertanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang-orang ragu. Bukan takut, bukan juga curiga, tapi lebih kepada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa santri mulai terlihat gelisah. Ada yang mencuri-curi pandang ke arah santriwati berkerudung hijau, ada yang menundukkan kepala sambil membaca doa dalam hati. Seorang santri membisikkan doa pelan, suaranya gemetar. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Angin kembali berhembus, lebih kencang dari sebelumnya. Lampu-lampu gantung di sekitar pengajian mulai bergoyang pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di lantai. Cahaya lampu temaram membingkai wajahnya yang tenang, tapi sorot matanya terasa begitu dalam. Suasana pengajian yang semula damai kini terasa berbeda. Udara mendadak lebih berat, dan keheningan menggantung di antara para santri. Dan saat itulah, gadis itu mengangkat tangannya. Semua mata kini tertuju padanya. Ada keheningan yang menggantung di udara. Beberapa santri menahan napas, menunggu pertanyaan yang akan dia lontarkan. Gus, saya ingin bertanya.
Bagaimana hukum puasa bagi mereka yang hidup di alam berbeda? Wajah Gus Ikdam tetap tenang. Namun, dalam matanya, tersirat pemahaman yang dalam. Seakan-akan, beliau sudah tahu siapa yang sedang bertanya. Beliau mengangguk pelan, memberi isyarat agar santriwati itu melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan itu membuat suasana semakin sunyi. Para santri menoleh satu sama lain, bingung. Alam berbeda? Apa maksudnya? Siapakah gadis ini sebenarnya? Sejenak, suasana menjadi begitu sunyi. Para santri menahan napas. Mata mereka berpindah-pindah antara Gus Ikdam dan santriwati itu. Tak ada yang berani berbicara. Gus Ikdam tersenyum tipis. Suaranya tetap tenang. Alam berbeda? Maksudmu, bagaimana? Santriwati itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang samar namun terasa tidak biasa. Santriwati misterius itu menjawab, Gus pasti lebih mengerti. Bukankah manusia bukan satu-satunya yang diberi akal untuk memahami tentang ibadah? Ekspresi Gus Ikdam sejenak berubah, beliau menutup mata, seolah sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata. Ketika beliau membukanya kembali, tatapan matanya semakin tajam, penuh pemahaman. Benar, ada banyak makhluk yang Allah ciptakan. Mereka yang terlihat dan yang tidak. Mereka yang hidup di dunia ini, dan yang berada di luar jangkauan manusia. Jawab Gus Ikdam. Santriwati itu mengangguk pelan, seolah mengakui kebenaran kata-kata itu. Angin berhembus halus, membawa wangi melati yang semakin tajam. Lalu, Gus, apakah ibadah puasa hanya berlaku bagi manusia? Ataukah ada yang lain yang juga diperintahkan berpuasa? Lanjut santriwati itu. Beberapa santri semakin gelisah. Beberapa menundukkan kepala, ada yang berdoa dalam hati, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan rasa penasaran bercampur takut. Gus Ikdam tetap tersenyum. Suaranya penuh keteduhan. Puasa adalah ibadah bagi mereka yang berakal dan memiliki tanggung jawab. Bagi manusia, puasa adalah ujian kesabaran dan ketaatan. Tapi bagi makhluk lain, mungkin mereka memiliki cara tersendiri untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Santriwati itu menatap Gus Ikdam lebih dalam. Matanya seolah menembus sesuatu, mencari jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. Tapi bagaimana jika ada makhluk yang ingin memahami lebih dalam? Yang ingin merasakan seperti manusia? Bisakah mereka ikut berpuasa? Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu menatapnya dengan tatapan penuh makna. Makhluk yang berbeda dengan manusia tidak diwajibkan berpuasa. Namun, jika ada yang ingin memahami, mungkin itu adalah pertanda bahwa mereka sedang mencari cahaya. Jawab Gus Ikdam. Senyum santriwati itu sedikit melebar. Angin berhembus lebih kencang, dan beberapa santri yang peka mulai menyadari sesuatu. Suasana semakin terasa tidak biasa. Santriwati misterius dengan suara semakin dalam, seolah menguji. Jika makhluk itu ingin mencari cahaya, apakah manusia akan menerimanya? Gus Ikdam pun menjawab, jika niatnya tulus, Allah selalu membuka jalan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Mata santriwati itu berbinar sesaat, lalu meredup lagi. Dia menundukkan kepalanya, seolah sedang merenung. Jadi, tidak ada batasan bagi siapapun untuk mencari hidayah. Gus Ikdam dengan senyum hangat. Tidak ada batasan. Selama niatnya benar. Allah itu Maha Pengasih. Maha Penerima Taubat. Bahkan makhluk yang paling jauh dari cahaya pun bisa kembali, jika hatinya benar-benar menginginkannya. Sejenak, hening. Santriwati itu menatap langit, seolah mencari sesuatu di antara bintang-bintang. Wangi melati semakin menyengat. Para santri mulai menyadari sesuatu yang aneh. Santriwati misterius tersenyum lembut, tapi suaranya kini terdengar lebih sendu. Kalau begitu, mungkin malam ini, aku hanya ingin mencoba memahami apa yang dirasakan manusia saat beribadah. Gus Ikdam mengangguk pelan. Namun, beliau tetap menatap santriwati itu dengan dalam, seolah menyiratkan bahwa beliau sudah mengetahui siapa yang sedang berbicara dengannya. Setiap makhluk memiliki jalannya sendiri dalam mencari kebenaran. Namun,
bukan berarti batasan antara dunia kita dan dunia mereka bisa diabaikan. Senyuman santriwati itu perlahan memudar. Matanya menatap Gus Ikdam sejenak, lalu menunduk. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat beberapa santri menutup mata. Gus Ikdam yang tetap duduk tenang. Beliau menghela napas perlahan, lalu menatap para santri yang masih terkejut. Malam ini, kita kedatangan tamu yang ingin memahami sesuatu yang tak bisa ia rasakan dalam dunianya. Semoga Allah memberikan cahaya kepada siapapun yang mencarinya, dimanapun mereka berada. Para santri masih terdiam, merenungkan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Mencoba memahami makna dari percakapan antara Gus Ikdam dan santriwati misterius itu. Angin malam berhembus pelan, tetapi terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lentera-lentera yang menggantung mulai bergoyang perlahan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Wangi melati semakin pekat, memenuhi udara dengan aroma yang seharusnya menenangkan, tetapi kini justru terasa mengganggu. Kenapa suasananya jadi begini? Kok rasanya aneh? Bisik seorang santri. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi Gus Ikdam masih tenang. Mungkin kita hanya berlebihan. Gus Ikdam masih duduk dengan sikap tenang, tetapi sorot matanya lebih tajam sekarang. Seakan membaca sesuatu di balik sosok santriwati yang duduk di depannya. Pertanyaanmu tadi, menarik. Sesuatu yang jarang ditanyakan oleh manusia biasa. Santriwati misterius itu tersenyum tipis. Senyum yang halus, tapi memiliki makna tersembunyi. Sorot matanya tetap tenang, tapi bagi siapapun yang melihat lebih dalam, ada sesuatu yang sulit dijelaskan di dalamnya, seperti gelombang lautan yang dalam, misterius, dan tak terduga. Seorang santri yang duduk di barisan depan mulai merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ia menggigil, meskipun cuaca seharusnya hangat. Tangannya secara refleks menggenggam tasbihnya lebih erat, berusaha mencari ketenangan. Ya Allah, siapa sebenarnya perempuan ini? Lentera-lentera kembali berkedip. Angin berhembus lebih kencang, menyapu ujung sorban para santri. Beberapa dari mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehadiran santriwati itu. Seorang santri berbisik, suaranya penuh ketakutan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan perempuan itu. Seperti bukan manusia. Santriwati misterius itu menatap Gus Ikdam lebih dalam. Suaranya tetap lembut, tetapi kini ada getaran di dalamnya. Sesuatu yang terasa, lebih dari sekadar ucapan manusia biasa. Gus, apa yang akan terjadi jika ada makhluk lain yang ingin mendekat kepada Allah, tapi ia bukan dari golongan manusia? Suasana menjadi lebih tegang. Beberapa santri mulai menunduk, merapalkan doa dalam hati. Mereka kini sadar bahwa ini bukan percakapan biasa. Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Beliau memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan yang lebih tajam. Seolah-olah beliau kini telah memastikan sesuatu. Gus Ikdam dengan suara tegas, tapi tetap lembut. Setiap makhluk yang mencari cahaya Allah akan selalu menemukan jalan. Namun, ada batasan yang harus dihormati. Dunia ini memiliki aturannya sendiri, seperti halnya dunia lain yang memiliki ketentuannya. Senyum santriwati itu sedikit melebar, tetapi kali ini terasa berbeda, bukan senyum manusia biasa. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat beberapa santri merapatkan sarung mereka. Lentera-lentera kembali bergetar, bayangannya menari-nari di sekitar. Gus, siapa dia sebenarnya? Gus Ikdam tetap diam sejenak. Tatapannya kini lebih dalam, seolah berbicara langsung ke dalam hati santriwati itu. Suasana terasa semakin tegang. Para santri tidak lagi berbicara. Mereka hanya menunggu, menanti sesuatu yang akan terungkap. Kali ini, ada sesuatu yang berubah dari santriwati misterius itu. Ujung kerudung hijaunya berkibar lebih kuat, seakan angin hanya berputar di sekitarnya. Wangi melati semakin pekat, bercampur dengan aroma asin laut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jadi, jika ada yang ingin memahami ibadah manusia, ia tetap tak bisa melewati batas dunianya. Gus Ikdam menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh pemahaman, tapi juga mengandung sesuatu yang lebih dalam.
Hidayah adalah milik Allah. Tapi jalan setiap makhluk sudah ditentukan. Ada yang diciptakan untuk berada di daratan, ada pula yang ditakdirkan menjaga lautan. Mata santriwati itu berbinar sesaat. Angin kembali berhembus kencang. Kini, beberapa santri yang lebih peka mulai menyadari sesuatu. Ada yang menunduk, ada yang mulai menggigil, dan ada pula yang tanpa sadar menggenggam tasbihnya lebih erat. Hal aneh pun terjadi pada tangan santriwati misterius tersebut. Sekilas, warna kulitnya tampak berubah, sedikit lebih pucat, hampir transparan, seperti ombak yang memantulkan cahaya bulan. Dalam sekejap, tatapan Gus Ikdam dan perempuan itu bertemu. Lalu, seakan memahami sesuatu, Gus Ikdam tersenyum lebih dalam. Malam ini, ada yang datang bukan sekadar untuk bertanya, tapi untuk memahami. Angin semakin kencang. Lentera berkedip satu persatu. Para santri yang sejak tadi kebingungan kini mulai menyadari. Santriwati misterius itu bukanlah manusia biasa. Wajah Gus Ikdam tetap tenang, namun ada ketegasan dalam tatapannya. Angin berhembus lebih kuat, membuat lentera-lentera bergoyang dan menciptakan bayangan menari di tanah. Para santri semakin tegang, beberapa menundukkan kepala, ada yang berbisik doa, dan ada pula yang hanya bisa terpaku, menanti kebenaran yang akan terungkap. Wajah santriwati misterius itu berubah. Mata indahnya yang sejak awal memancarkan ketenangan kini memancarkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah rahasia yang telah lama disimpan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun kini terlihat berbeda, seperti mengandung makna yang lebih besar. Gus Ikdam kembali melanjutkan. Setiap makhluk memiliki jalannya sendiri. Ada yang diciptakan untuk beribadah di dunia ini, dan ada yang diberikan wilayah lain untuk dijaga. Mata santriwati itu sedikit menyipit. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma melati yang kini bercampur dengan bau air laut. Suasana semakin menegang. Para santri mulai menyadari sesuatu. Ini bukan lagi sekadar seorang perempuan yang bertanya, ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang santri berbisik, suaranya gemetar. Apa maksudnya? Mengapa Gus berkata seolah-olah? Jangan-jangan. Dalam sekejap, sebuah perubahan halus terjadi. Warna kulitnya, yang semula terlihat biasa, kini memantulkan cahaya redup seperti ombak di bawah sinar bulan. Sorot matanya semakin tajam, semakin dalam, seperti lautan yang menyimpan ribuan rahasia. Aku hanya ingin memahami, bagaimana cara kalian mendekatkan diri padanya. Bagaimana seorang manusia, dengan segala keterbatasannya, mampu menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan. Gus Ikdam menghela napas perlahan, lalu tersenyum tipis. Namun, dalam senyum itu, ada pemahaman yang dalam. Bukan hanya manusia yang ingin mendekat kepadanya, tapi setiap makhluk memiliki batasannya sendiri. Ada yang diciptakan untuk menjaga daratan, dan ada yang ditugaskan untuk menjaga lautan. Angin semakin kencang. Para santri mulai menyadari sesuatu. Sebagian dari mereka semakin menunduk, tak berani menatap sosok santriwati misterius itu. Beberapa bahkan mulai gemetar, menyadari siapa yang tengah berada di hadapan mereka. Kerudung hijau yang menutupi kepalanya mulai berkibar lebih lebar, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Ujung kainnya seakan menyatu dengan angin, menari dalam ritme yang misterius. Gus Ikdam tetap diam, membiarkan rahasia itu terungkap dengan sendirinya. Santri yang duduk di ujung pun berbisik. Tidak mungkin. Apakah dia? Kamera menyorot tangan santriwati misterius yang perlahan berubah. Kulitnya bukan lagi seperti manusia biasa, tapi seperti air, berkilauan dalam sinar rembulan. Gelombang halus muncul di sekelilingnya, seakan membawa aroma laut yang semakin kuat. Ya Allah, dia bukan manusia. Lentera tiba-tiba berkedip-kedip, seakan tak mampu menahan energi yang ada di sekelilingnya. Suara deburan ombak terdengar samar, meskipun pengajian ini jauh dari laut. Para santri kini benar-benar paham. Sosok di hadapan mereka bukanlah santriwati biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih berwibawa. Santriwati misterius itu kini menunduk sejenak, seolah-olah sedang berpikir. Lalu, perlahan,
Dia menatap Gus Ikdam, dan untuk pertama kalinya, ada kesedihan dalam matanya. Benar, Gus, aku bukan berasal dari dunia ini. Aku hanyalah seorang penjaga, yang ingin memahami bagaimana manusia bisa begitu dekat dengannya meskipun mereka penuh keterbatasan. Beberapa santri menutup mulut mereka, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara itu, Gus Ikdam tetap tersenyum tenang, seolah sejak awal sudah mengetahuinya. Kau sudah lama menjaga laut, menjaga batas antara dunia kita dan dunia yang lain. Tapi pencarianmu bukanlah sesuatu yang salah. Setiap makhluk memiliki fitrah untuk mencari kebenaran, termasuk kau. Mata santriwati itu sedikit berkabut, seolah-olah menyimpan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Namun, angin yang bertiup kini terasa lebih lembut, lebih tenang. Seolah ada sesuatu yang akhirnya diterima. Terima kasih, Gus. Kini aku mengerti bahwa ibadah bukan hanya tentang memahami, tapi tentang hati yang tulus dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Santriwati misterius itu perlahan bangkit. Kerudung hijaunya berkibar dengan anggun, dan cahaya bulan seakan menerangi sosoknya dengan lembut. Para santri hanya bisa terdiam, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah ini nyata? Atau hanya mimpi? Bisik seorang santri. Gus Ikdam yang hanya tersenyum, lalu menatap santriwati misterius itu dengan penuh kebijaksanaan. Ia mengangguk pelan, seolah memberikan restu. Malam semakin larut. Cahaya bulan menyinari wajah-wajah santri yang masih diliputi ketegangan. Lentera yang bergoyang oleh angin terasa lebih redup dari sebelumnya. Suasana di majelis pengajian Gus Ikdam kini diwarnai keheningan yang berat. Seakan semua orang sedang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nyi Roro Kidul yang masih duduk bersimpuh, memandang Gus Ikdam dengan mata yang kini tak lagi penuh rahasia, melainkan ketulusan. Angin bertiup lebih pelan, membelai lembut kain hijau yang menyelimuti tubuhnya. Para santri masih terpaku. Beberapa bahkan belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Aku telah mendapatkan jawaban yang kucari. Wajahnya yang kini terlihat lebih damai. Mata yang tadi penuh misteri kini menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pemahaman yang telah lama dicarinya. Bahwa ibadah bukanlah tentang seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Bukan tentang seberapa luas wilayah yang kita jaga, tapi tentang hati yang ikhlas, yang tak tergoyahkan dalam keyakinan. Para santri PU terkejut. Beberapa dari mereka menatapnya dengan penuh haru. Ada yang menunduk khusyuk, bahkan ada yang tak kuasa menahan air mata. Sebagian lain masih terdiam, seolah tak mampu memahami bagaimana seorang penguasa lautan seperti Nyi Roro Kidul pun mencari makna ketulusan. Gus Ikdam tersenyum lembut. Sorot matanya penuh kebijaksanaan. Ia mengangguk perlahan, seolah memahami beban yang selama ini dipikul oleh sosok di hadapannya. Setiap makhluk mencari jalannya sendiri menujunya. Kau telah memahami sesuatu yang bahkan tak semua manusia bisa mengerti. Maka kembalilah dengan ketenangan, dan bawalah cahaya itu bersamamu. Nyi Roro Kidul perlahan menggenggam kain hijau di dadanya. Matanya sedikit berkabut, seperti menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan. Namun, ia tetap tersenyum. Senyum seorang penguasa yang kini telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari tahta dan kekuasaan. Terima kasih, Gus. Jawabanmu telah membukakan mata hatiku. Ia menundukkan kepala sedikit, sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum kepergiannya. Para santri terkejut. Tidak pernah terbayangkan bahwa seorang legenda seperti dirinya akan menunjukkan sikap serendah hati itu. Angin kembali berhembus, kali ini lebih hangat. Seakan menjadi pertanda bahwa kepergiannya adalah takdir yang harus terjadi. Nyi Roro Kidul perlahan bangkit. Cahaya bulan seakan berpendar lebih terang, menyinari sosoknya yang berdiri dengan anggun di tengah majelis pengajian. Apakah dia benar-benar akan pergi? Ungkap seorang santri. Seperti mimpi. Langkah Nyi Roro Kidul yang begitu ringan, seakan tak lagi berpijak di atas bumi. Setiap gerakannya terasa seperti aliran air, halus, anggun, dan penuh keindahan. Tiba-tiba, udara di sekitar majelis pengajian berubah. Aroma melati semakin pekat, bercampur dengan bau air laut yang segar. Angin berputar perlahan,
seperti membentuk pusaran halus di sekitar Nyi Roro Kidul. Gus Ikdam yang tetap duduk tenang, memandang sosok di hadapannya dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya, saat di mana penguasa lautan harus kembali ke tempat asalnya. Hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya pulang. Kata-kata itu seperti menjadi isyarat terakhir. Dalam satu kedipan mata, kain hijau yang membalut tubuh Nyi Roro Kidul mulai berpendar perlahan, berubah menjadi cahaya lembut yang berbaur dengan angin. Para santri menahan napas. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Lentera-lentera di sekitar majelis bergetar pelan, lalu redup sejenak sebelum kembali menyala. Saat cahaya stabil, sosok Nyi Roro Kidul telah menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma melati yang tertinggal di udara, seakan menjadi tanda bahwa ia pernah ada di sana. Para santri masih terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Sebagian dari mereka menoleh ke Gus Ikdam, mencari jawaban. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum dan kembali menundukkan kepala, melanjutkan zikirnya. Benarkah ini nyata? Ataukah hanya ujian bagi iman kita? Langit malam masih dipenuhi bintang. Ombak di kejauhan terdengar lebih pelan. Seolah lautan telah kembali tenang setelah kehadiran sang penguasanya. Mungkin ini adalah pengingat bahwa bahkan makhluk sekuat dirinya pun mencari jalan menujunya. Bisik seorang santri. Kamera perlahan menyorot kembali Gus Ikdam yang kini telah menutup kitabnya, mengangkat tangan, dan mengucapkan doa dengan suara lembut. Para santri mengikutinya, dengan hati yang kini lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.